VVA merupakan singkatan dari Variable Valve Actuation. Untuk sobat otomotif yang barangkali belum mengetahui apa itu VVA dan bagaimana cara langkah kerjanya, oke, simak video berikut. Di sini kita akan sajikan mengenai seputar bagian dari apa itu VVA dan kemudian bagaimana mekanisme langkah kerjanya. Dan sebagai tambahan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pada katup atau klep. Selamat menonton, semoga menambah edukasi kawan-kawan. Pada topik pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Variable Valve Actuation atau VVA dan bagaimana langkah kerjanya. Nah, sebagai pengertian, VVA merupakan di mana sebuah mekanisme yang dibantu oleh solenoid. VVA akan bekerja pada putaran menengah hingga putaran atas. Seperti yang tampak pada gambar, pada noken as atau camshaft itu terdapat dua buah profil secara bersamaan. Pada profil yang saya beri warna merah itu bekerja pada RPM bawah ke menengah, dan pada profil yang saya beri warna hijau itu bekerja pada menengah hingga ke putaran atas. Pada video ini akan menjelaskan mengenai sistem atau mekanisme pada VVA terhadap sistem katup yang terhubung. Normalnya VVA akan bekerja ketika di RPM mulai dari 6000 RPM. Oke, coba kita perlambat dulu ya putarannya ya. Nah, pada lurusan dari tuas solenoid itu terlihat jelas ya, yang saya beri warna merah. Ketika mesin di RPM 6000, solenoid akan mendorong dari tuas VVA-nya, sehingga pada bagian rocker arm akan menunjukkan ke titik profil menengah ke putaran atas. Artinya itu lebih besar ya untuk pembukaan bagian klep dan lebih lambat untuk penutupan klep seperti pada video. Oke, silakan disimak pada video grafik itu mengenai antara perbandingan dari sudut atau lobe pada putaran bawah serta putaran atas aktuator. Sebagai kesimpulan, VVA merupakan perpindahan dari profil lobe noken as pertama dan kedua melalui perintah solenoid yang terhubung. Oke, itu tadi mengenai penjelasan seputar VVA. Tidak kalah menarik, kita akan membahas mengenai sistem pada klep atau katup, di mana pada sistem mekanisme pada katup itu tentunya selalu diperbaharui para vendor terkemuka tersebut, mulai dari itu teknologi SOHC, DOHC, serta desmodromic. Dan tentunya kalian pasti penasaran bagaimana perbedaan dari mekanisme dari beberapa tipe yang saya sebutkan tadi. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan silakan berkomentar sesuai dengan video. Baik, yang pertama kita akan membahas mekanisme sistem OHV atau overhead valve. Yang dimaksud dengan OHV di mana letak dari katup di bagian posisi atas. Pada tipe mesin yang masih mengadopsi sistem mekanisme OHV, biasanya cenderung mesin yang sudah lawas, di mana pada bagian posisi sistem mekanisme ini masih memerlukan alu-alu atau stick pendorong ya. Biasanya itu disebut dengan alu-alu
dikarenakan posisi dari camshaft atau noken as itu masih di bagian bawah. Nah, kira-kira begitu sistem dari OHV. Baik, selanjutnya kita akan membahas sistem mekanisme dari OHC. Pada OHC itu terbagi dua ya kawan-kawan ya. Ada yang SOHC, ada yang DOHC. Baik, satu persatu saya akan jelaskan mulai dari SOHC atau sering disebut dengan single overhead camshaft. Nah, pada tipe atau jenis mekanisme ini biasanya telah dilengkapi dengan rocker arm atau piano ya, sering orang bilang menyebut dengan piano. Nah, pada sistem ini tidak lagi menggunakan alu-alu. Nah, kalau pada tipe OHV, pada bagian cam itu biasanya menggunakan gigi yang sejajar dengan kruk as. Namun pada tipe SOHC ini tidak lagi menggunakan gigi yang sehubung dengan kruk as, melainkan menggunakan rantai keteng. Pada tipe SOHC ini menurut saya ya lebih fleksibel ya, lebih efisien gitu apabila dibandingkan dengan sistem OHV. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya tidak lama setelah berkembangnya sistem SOHC terdapat perubahan-perubahan besar, yaitu dengan menggandakan si jendela pada ruang bakar. Jendela yang saya maksud merupakan katup atau klep ya kawan-kawan ya. Untuk beberapa vendor itu lebih memacu serta memicu dari tingkat performa dengan cara menambahkan beberapa bagian klep yang tadinya menggunakan sepasang atau 2 buah katup menjadi 4 katup. Pada tipe mesin yang sudah menggunakan 4 katup itu dinobatkan lebih mengejar tingkat performa ya kawan-kawan. Namun tidak semua jenis mesin sudah mengadopsi sistem 4 katup. Ada yang masih tetap tidak bisa move on atau masih bertahan dengan sistem 2 katup. Hanya saja dari beberapa jenis itu lebih diperbesar pada 2 klepnya. Akan tetapi dengan penambahannya jumlah katup dinobatkan lebih lancarnya sirkulasi hisap serta buang pada ruang bakar. Nah, pada tipe mesin yang masih mengadopsi tipe SOHC, bentuk dari piano seperti ini kawan-kawan ya. Memperoleh daya dorong dari camshaft untuk menekan 2 katup atau klep sekaligus. Nah, setelah sistem dari SOHC yang sudah menggunakan 4 klep dianggap usang, muncul mekanisme baru lainnya yang disebut dengan julukan DOHC atau Dual Overhead Camshaft. Ya, yang dimaksud dengan DOHC di sini terlihat jelas pada gambar sudah menggunakan 2 noken as sekaligus. Pada jenis mesin yang sudah menggunakan tipe DOHC, kita tidak akan menemukan rocker arm lagi, di mana digantikan dengan sim yang terdapat di dalam lifter. Sim merupakan penentuan titik nol atau sebagai jarak ukur kerenggangan noken as terhadap klep. Pada SIM ini biasanya bisa dapat kita rubah-rubah ya untuk jarak ukurannya dengan cara mengganti isi dalam SIM
yang terdapat di dalam lifternya. Setelah itu terdapat penemuan terbaru lainnya, yaitu finger follower, di mana seperti ada telunjuk jari ya yang menekan. Itu terdapat poros ayun yang meredam. Biasanya yang sudah menggunakan finger follower ini terdapat bekas kecil di dalam pelatutnya ya, dimana sebagai daya peredam pada setiap ketukan dari lobe noken as. Itu sistem dari DOHC atau Dual Overhead Camshaft. Nah, jadi itu tadi mengenai sistem atau mekanisme dari DOHC. Oke, selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir, yaitu sistem desmodromic. Pada tipe desmodromic ini lebih unik ya kawan-kawan ya. Pada sistem ini sangat-sangat lebih unik, berbeda dengan hal DOHC serta SOHC. Di sini desmodromic merupakan tidak menggunakan pegas atau per pada setiap katup. Lalu bagaimana kira-kira untuk menutup klep atau pada bagian katup layaknya pada seperti sistem SOHC atau DOHC. Nah, di sini pada desmodromic ini tentunya tanpa pegas seperti yang saya sebutkan ya kawan-kawan ya. Nah, di sini pada setiap satu lobe itu terdapat 2 tugas atau perintah. Nah, di mana pada lobe yang sejajar itu akan menutup langsung pada bagian dari klep, dan selanjutnya pada tonjolan paling tinggi itu untuk membuka bagian klep, gitu ya kawan-kawan ya. Namun noken as atau camshaft sama sekali tidak ada persamaan pada sistem noken as pada DOHC atau SOHC tentunya. Nah, pada seperti yang saya lingkari itu dimana posisi klep akan terbuka. Oke, perhatikan seperti pada video. Dan selanjutnya pada katup yang bersamaan seperti ada taringnya yang di bawah, itu pula yang menutup pada bagian dari klep itu sendiri. Baik, itulah tadi dari beberapa jenis atau tipe dari mekanisme pada sistem katup yang saya sebutkan yang dapat kita temui di pasaran pada sehari-hari. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat menambah edukasi untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait video ini, silakan cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih.